Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pentingnya niat dalam perbuatan kita sehari-hari. Setiap perbuatan yang kita lakukan setiap saat, setiap hari harus tertuju untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap langkah, setiap gerak-gerik kita harus disertai dengan niat, supaya apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dalam berniat kita harus sungguh-sungguh meniatkan apa yang kita kerjakan, niat yang baik, niat yang tulus, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu suci dan tidak menerima sesuatu amal kecuali yang suci. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap perbuatan yang kita lakukan sekali lagi harus disertai dengan niat, karena niat sangat penting dalam setiap perbuatan yang kita lakukan, karena niat sebagai standar baik buruknya suatu amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan harus disertai dengan niat, dan setiap seseorang akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diniatkan. Imam Nawawi dalam syarah hadis Arba'in An-Nawawi menyebutkan bahwa hadis yang tadi menunjukkan bahwasanya niat menjadi mi'yar, standar sebagai ukuran litashihil a'mali, baik sahnya amal, sahnya suatu perbuatan. Pahaitsu sholahatin niyatu sholahal amalu. Sekira-kira niat itu baik, maka amal itu akan menjadi baik. Wahai pasadal amalu. Begitu juga ketika niat buruk, maka buruk pula amal yang kita lakukan. Selanjutnya Imam Nawawi menyebutkan amal perbuatan yang kita lakukan yang disertai dengan niat itu terdiri dari 3 keadaan. Yang pertama, beliau menyebutkan ayyab ala dzalika khaupan minallahi ta'ala. Seseorang mengerjakan suatu perbuatan, suatu amalan didasari oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyebutkan wahadihi ibadatul abid. Ini adalah ibadahnya seorang hamba. Ketika ada perintah dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menunaikan hak ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, keadaan yang kedua, ayyab ala dzalika litolabil jannati wathawabi. Seseorang melakukan suatu amalan, seseorang melakukan suatu perbuatan didasari
orientasinya adalah meminta surga, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi ibadatut tujar. Ini diibaratkan seperti ibadahnya seorang pengusaha, ingin mendapatkan untung, ingin mendapatkan balasan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah, tetapi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah kelas ibadah yang rendah. Berikutnya beliau menyebutkan as-salis, yang ketiga, ayyab ala dzalika hayaan minallahi ta'ala. Seorang melakukan suatu perbuatan, suatu amalan, hayaan minallahi ta'ala, karena didasari oleh rasa malu di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'diyatan lihaqqil ubudiyah, dan kemudian malu itu memunculkan rasa ingin menunaikan haknya sebagai hamba, hak ubudiyahnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'diyatan lisukri, dan menunaikan rasa syukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar, betapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yara nafsahu ma'adzalika mukassiran. Walaupun sedemikian dia mendasari ibadahnya, tetapi tetap merasa mukassiran, merasa kurang pada hatinya. Dan wa yakunu ma'adzalika qalbuhu khaifan li'annahu la yadri hal kubila amaluhu ma'adzalika amla. Dan dia menyadari apakah dengan keadaan seperti itu Allah akan menerima ibadahnya atau tidak. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi ibadatul akhyar, dan ini adalah tingkatan ibadah orang yang terpilih, ibadah orang yang kualitas ibadahnya tinggi, orang-orang yang terpilih ibadah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun tengah malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sampai bengkak, sampai pecah kaki beliau. Dan Siti Aisyah menegur atau berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, tatakallafu hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah, kenapa engkau paksa dirimu? Kenapa engkau bebani dirimu? Tidakkah Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Kemudian Nabi menjawab, "Afala akuna abdan syakura." Beliau menjawab, "Tidakkah aku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadi hamba yang pandai bersyukur, yang telah diberikan banyak kelebihan, banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala." Kaum muslimin rahimakumullah, itulah 3 tingkatan ibadah yang disertai dengan niat. Tinggal kita mengukur diri kita, tingkatan ibadah di manakah posisi kita? Apakah tingkatan ibadah seorang hamba, tingkatan ibadah seperti pengusaha, ataukah tingkatan ibadah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.